Ini dia bibit yang mau kita tanam, jenis Musang King ya. Jadi kita utamakan Musang King, baru ke nanti kalau ada selera untuk yang lain-lainnya mungkin ada OC atau oke ya. Beginilah JM menanam durian biasa saja, tapi ini ada turun kambing kita campur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabat Menjulu, sekarang ceritanya ini ingin melanjutkan video sebelumnya ya, yaitu tentang tanaman durian di halaman masjid. Ada ide untuk mengembangkan lagi tanaman durian. Kebetulan di sini di belakang saya ini, di posisi saya ini adalah masih tanah yang statusnya dimiliki oleh ini masjid, jadi boleh disebut tanah wakaf lah, tanah masyarakat banyak, sekalian satu posisi dengan lahan yang ada di masjid ini. Sekarang kita mau lanjutkan penanaman lagi di areal ini, luasnya kurang lebih 50 ara, dan kita sudah menyiapkan bibit sebanyak kurang lebih 60 biji dengan jarak bisa dilihat video sebelumnya, kita sebutkan di situ 12 persegi, tetapi di tengahnya kita tanami lagi satu biji, sehingga antara yang di tengah dengan jarak idealnya itu masih ada ruang 8,5 meter. Jadi kalau bawah dari itu kayaknya terlalu tebal. Ini dia bibit yang mau kita tanam, jenis Musang King ya. Jadi kita utamakan Musang King, baru ke nanti kalau ada selera untuk yang lain-lainnya mungkin ada OC atau jenis lain. Tetapi ini yang pokok, karena menurut saya durian itu yang paling top, yang paling enak dirasa itu adalah Musang King ya, karena dia memiliki ciri khas yang komplit. Aromanya ada, dagingnya legit, kemudian rasa manisnya dapat, dan rasa pahit juga ada. Jadi menghasilkan rasa yang komplit dibanding dengan durian-durian yang lain. Terus bijinya juga sangat tipis. Oke ya, beginilah JM menanam durian biasa saja ya. Kalau ada kue kambing taruh, kalau enggak nanti di fase berikutnya. Yang penting yang penting menanam gitu. Jadi mengenai kedalaman, mengenai lebar lubang, saya tidak terlalu memikirkannya. Yang penting ini bisa masuk. Tapi ini ada turun kambing kita campur. Sekarang kita lepas bibitnya dari dari pocongnya, supaya enggak jadi mayat gentayangan. Sekarang kita buat dia jadi hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini patok merah posisi durian ya, sengaja tidak digeser atau tidak diangkat ketika penggalian lubang, supaya nanti antara jarak yang satu dengan lainnya itu tidak bergeser, karena kalau ini diangkat nanti susah mengira-ngiranya. Tetapi harus ada treatment khusus, misalnya kalau mengarah ke kiblat proses penanaman, jadi semuanya begitu dengan jarak 1 jengkal dari ini. Nah, misalnya yang sebelah sana juga 1 jengkal dari patok.
Oke, kita timbun. Nah, tadi saya menyebutkan lebar tidak terlalu dipikirkan, tetapi ada treatment perlakuan lain supaya lubangnya itu menjadi lebar adalah ketika proses penimbunan. Jadi saat itu kita melakukan penggeseran lubang ke semua sisi sekaligus sebagai media untuk menimbun. Satu lagi ya yang senang saya lakukan adalah merujuk pada tanaman yang sudah besar dan kita pasangi kaki. Maka saya pikir kenapa tidak semua tanaman itu kita bikinkan kaki sebanyak-banyak, seunik-uniknya. Di samping unik juga supaya kuat dan supaya cepat besar, daripada biji-biji durian itu berserakan pinggir jalan. Jadi kita ambil, kemudian kita jadikan bibit untuk menanam di sekitarnya, tentu sesuai dengan selera. Sepertinya saya ingin jadikan lahan ini sebagai model ke depannya dengan tanaman yang serba kaki, berkaki ganda. Durian berkaki, apokat juga kita tanam di sini dengan jarak yang sama 12 persegi, di tengahnya ada satu, juga dengan pola kaki ganda dan ya dengan berbagai macam model nantinya. Oke sahabat tani semuanya, terus terang saya ingin memperlihatkan bahwa saya harus berhasil di lahan ini mulai dari titik nol. Jadi sebelum kita melakukan penanaman, langkah awal sebelumnya adalah menata lahan ini. Kita buat teras semua, jadi kemana kita berjalan tetap datar. Barulah kita patok titik tanamnya, dan setelah ini tertata rapi barulah kita melakukan penanaman. Kemudian bagaimana menghadapi proses, jadi di sini tidak ada air, jadi nanti bagaimana solusinya, karena di musim kemarau kita harus pikirkan airnya, apakah mungkin sekedar terpal atau bagaimana nantinya. Intinya saya ingin membuat lahan ini sebagai ada sisi lain yang menjadi sorotan, yang membuat suasana menjadi beda, dan saya pikir bisa dinikmati sebagai salah satu keseruan bertani. Jadi proses dinikmati, apalagi nanti insya Allah mudah-mudahan berhasil. Demikian, dan semua sahabat tani, saya berharap suksesnya melebihi. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.